Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, khususnya pecinta Wijaya Trading yang sampai saat ini masih concern dan fokus di dunia trading, khususnya ingin mempelajari lebih lanjut, tentu dengan metode dan teknik yang kita sampaikan sesuai dengan Wijaya Trading dengan khasnya tentu yang hanya menganalisa dengan membaca pola candle, chart pattern maupun struktur gelombang yang terbentuk di sana. Semuanya kita kategorikan sebagai price action, di mana price action ini kita hanya melihat perkembangan dan dinamika yang ada di market dari pergerakan yang terbentuk oleh candlestick itu sendiri. Namun demikian tentu ada rambu-rambu yang sudah kita berikan, ada batasan-batasan yang kita juga sudah sampaikan cara dan tekniknya. Tentu kalau cara dan teknik itu diikuti dengan baik, kemungkinan akan kecil sekali ketika kita MC atau bahkan bangkrut istilahnya. Dengan catatan harus memahami dengan baik step by step teknik yang sudah kita sampaikan. Karena ada manajemen resiko, ada money management juga yang kita terapkan di sana. Tidak hanya kita entry, buy, sell, kemudian habis itu selesai kita biarkan, kita tunggu sampai profit dengan mengabaikan risk management. Ya, kita semuanya kita fahami, semuanya kita pelajari, termasuk di sana risk management dan money management, karena ini bagian yang tidak terpisahkan di dalam trading sehari-hari kita. Tanpa ini dikuasai, sekali lagi akan sangat sulit untuk kita bisa profit dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Baik, tidak panjang lebar, materi kali ini masih akan mengupas price action, di mana price action ini cukup sederhana dan mudah ketika kita memahami dan mampu membuka diri, mampu membuka pikiran kita, mengikuti dinamika yang ada, mengikuti teknik-teknik yang sudah kita berikan. Yang pertama, dan mungkin ada dua bagian yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tren, kemudian dan struktur gelombang yang terbentuk, Yang kedua nanti kita akan membahas juga benturan harga dan rejeksi. Ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tren, kemudian bagaimana struktur gelombang yang terbentuk di sana. Yang kedua adalah benturan harga dan rejeksi. Benturan harga itu yang saya maksudkan di mana di sana banyak hambatan harga untuk bisa lanjut, sehingga terjadi pantulan atau reversal. Yang pertama dulu tren. Ya, tren ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena tren inilah yang menjadi penentu dari harga market yang sedang berjalan. Kemudian struktur gelombang yang terbentuk itu seperti apa? Ya, tentu nanti dia naik turunnya akan membentuk sebuah pola. Nah, di situ nanti akan ada kaitannya dengan pola-pola candle, ada kaitannya dengan chart pattern dan sebagainya. Inti yang pertama yang kita bahas adalah tren, kemudian ada hambatan atau benturan di sana, kemudian ada rejeksi di sana atau penolakan. Baik, langsung kita akan masuk ke MetaTrader-nya. Ya, saya menggunakan time frame H1, selalu setia dengan H1 untuk kita
membaca secara umum ya. Nanti ada kalanya kita juga membaca di D1, W1 maupun MN. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika kita sudah bisa menemukan dari H1, maka cukup H1 bisa kita gunakan acuan. Ya, sekali lagi pasangan yang kita gunakan pakai XAUUSD. Teman-teman bisa gunakan pasangan mata uang yang lain tentu dengan menyesuaikan dengan karakter pasangan yang digunakan. Baik, yang pertama tren. Oke, tren ini sudah kelihatan kalau tren itu ada puncak dan lembah. Ada puncak, ada lembah. Ketika puncaknya makin ke atas, maka dia trend up. Ya, ketika puncaknya makin ke atas, oke, saya hapus dulu ya. Ya, ketika terjadi puncak begini, ini puncak, ini puncak, ini puncak. Kemudian ada lembah, ada lembah. Puncaknya semakin tinggi, lembahnya juga semakin tinggi. Ini namanya trend up. Ya, mengulangi dari materi tren yang sering kita sampaikan. Sebaliknya juga ada mungkin trend down. Ini ada puncak, ada puncak, ada puncak, ada lembah, ada lembah. Puncaknya cenderung mengarah ke bawah atau semakin merendah, kemudian bottomnya atau lembahnya juga semakin ke bawah. Ini adalah trend down. Ketika kita mengambil posisi, tentu akan lebih baik ketika kita mengikuti tren. Namun demikian, momentum yang paling tepat tentu nanti harus menyesuaikan pergerakan candle yang saat itu sedang terjadi. Karena ada kalanya nanti masih koreksi. Ya, setidaknya ketika kita mengikuti tren, apalagi tren besar, itu akan jauh lebih aman. Ya, tentu dengan tetap mempertimbangkan ketahanan, kemudian risk management juga. Oke, kita kembali lagi coba ke chartnya. Kita lihat seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tidak batasi dengan garis harian, kita bisa lihat di sana ada trend up. Ya, trend up itu kecenderungan naik. Kalau saya lihat di sini, di sana ada puncak, kemudian di sini ada puncak lagi. Ya, makin lama makin ke atas, atau dia cenderungnya ke atas. Ini adalah trend up. Sehingga kita bisa menarik garis seperti ini. Ya, kita bisa menarik garis seperti ini. Nah, ini adalah trend up. Kemudian ketika terjadi breakout, ya tentu breakout ini melawan dari tren itu sendiri. Ketika terjadi breakout, maka dia berpotensi untuk lanjut. Tetapi diingat breakoutnya harus volume berlawanan dan tebal, tidak boleh kecil. Ya, tebal itu artinya betul-betul kekuatannya luar biasa di sana. Ya, ini kita ambil ujung terluarnya dari trend up, ya, dari ujung terluarnya buyer. Kalau kita tarik ujung terluarnya begini, ini adalah trend up. Kemudian di atas sempat terjadi sideways. Ingat ada trend up, di sana ada sideways atau consolidation. Ini adalah area sideways. Di mana area itu dia naik turunnya di
sekitaran itu. Perhatikan bahkan sampai di sini area sideways-nya. Artinya area sideways ini area di mana dia naik turunnya sama atau hampir sama dan tidak ada yang mendominasi di sana. Maka kita bisa ambil peluang dengan lebih seksama tentu. Ketika terjadi trend up atau trend naik kemudian di breakout, ya sekali lagi sering saya sampaikan di candle selanjutnya, ya di candle ini ada breakout cukup tebal di sana, ya bukan mepet tapi tebal. Kemudian di atas, perhatikan di atas ini semuanya sudah mulai ditolak, dari mulai merah ini ada rejeksi, rejeksi. Walaupun hanya satu candle, ya, tetapi ketika breakoutnya kuat maka kita bisa entry sell di candle selanjutnya. Ya, contoh saya contohkan di sana. Ya, jangan bilang oh ini kan sudah terjadi. Teman-teman semuanya sering sudah saya sampaikan analisa yang belum terjadi. Sehingga pagi masih beberapa candle saya bantu analisa dan dibuktikan untuk nanti bagaimana candle ke depan. Teman-teman yang sudah membaca atau menonton video kami, video Wijaya Trading secara utuh, nanti pasti akan menemukan ketika pagi-pagi kita analisa, kemudian selanjutnya bagaimana, hasilnya bagaimana, tentu akan tahu semuanya kalau membaca atau melihat video secara utuh semuanya. Jangan sepotong-sepotong, jangan hanya satu video, dua video kemudian menyimpulkan. Kita sudah berikan berbagai macam contoh termasuk bagaimana menganalisa ke depan. Hasilnya tentu malam hari dibuktikan, tentu pagi harinya baru dibuktikan. Setelah kita pagi ini misalnya kita analisa, nanti malam atau besok pagi dilihat hasilnya. Ya, kalau tidak membaca, kalau tidak melihat video seperti itu dan tidak pernah membuktikan, ya selamanya tidak tahu. Ya, maka yang keluar di pikirnya pasti, oh ini kan sudah terjadi kan mudah. Ya, itulah orang kalau tidak mau membuka hatinya, membuka diri, belajar dari orang lain, karena belum tentu kemampuan dia lebih pintar dari orang lain. Sebaliknya, orang lain juga belum tentu menguasai yang dia kuasai, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang masing-masing tidak punya. Nah, di situ biar kita saling memahami, biar saling menghargai pendapat orang lain. Tentu dengan alasan, bukan hanya ngomong kosong tanpa buktinya. Baik, kita lanjut. Ketika kita mencoba entry sell di sana di candle yang sesudah breakout, ya kita sedikit-sedikit masih dapat, karena tujuan kita memang trading jangka pendek dengan target setidaknya 100 pip di pasangan ini. Ini dapat 300-an. Artinya kalau satu candle ini kita entry dapat target. Kemudian kalau dia jatuh terus atau turun terus bagaimana? Tentu kita tidak bisa mengikuti serta-merta. Ya, kita gunakan di sana ada lagi yang namanya rectangle formation atau area sideways, area konsolidasi. Dilihat di sana nanti apakah dia nanti breakout naik atau sebaliknya akan turun. Jadi konsolidasi ini dia biasanya akan bergerak jauh lebih panjang, tetapi masih menunggu momen-momen tertentu. Maka profesional trader dia selalu wait and see, selalu menunggu dan melihat perkembangan.
Maka setelah terjadi breakout lagi, breakoutnya bukan di atas tapi ke bawah. Nah, kita bisa entry lagi setelah ini breakout, merah ini breakout, kita bisa entry lagi di candle selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, kalau membaca candle itu apakah breakout atau tidak, maka tunggu sampai candle ini selesai. Contoh misalkan candle sebelumnya ini dia sempat turun, sempat dia breakout di awalnya, tetapi di akhir candle dia ditutup di atas area rectangle, sehingga tidak bisa disampaikan dan dikategorikan sebagai breakout. Banyak teman-teman yang bingung, Pak, saya sering bingung ketika dia breakout tapi akhirnya dia kembali lagi. Ya, sering saya sampaikan, breakout itu menunggu setelah candle selesai, bukan masih berjalan. Ya, ini selalu dan selalu ditanyakan. Tunggu sampai selesai dia. Breakout itu sampai selesai, jadi candle utuh sempurna dan ganti candle sudah. Sehingga candle itu candle mati, candle histori sudah. Maka kalau sudah breakout ini yang merah ini, baru di candle selanjutnya di sini yang kita entry-nya. Ya tentu tetap mempertimbangkan risk management, di mana risk manajemennya taruh di atas titik resisten. Ya, boleh di atas di sini, boleh di sini, terserah. Masing-masing punya batas toleransi. Intinya batas toleransi sekali lagi untuk memberikan batasan akhir maksimum kerugian kita ketika market berbalik. Namun demikian, ketika kita memberikan space yang lebih panjang, lebih luas, maka kita memberikan kesempatan untuk ruang itu bisa bebas untuk dia lewati tanpa menyentuh stop loss-nya, dan akhirnya kembali sesuai dengan yang kita analisakan. Ini kalau kita entry di sana, kita tetap dapat sesuai dengan target. Kemudian dilihat perkembangan berikutnya. Kalau dia betul-betul mau turun, nanti diperkecil di sana. Dilihat di sebelah kirinya apakah ada support resisten. Ternyata ada area support di sana. Ini perhatikan, di area ini dia sering ditolak, atau di area ini terjadi penolakan kuat sekali. Maka ini adalah area supportnya. Ya maaf, ini tadi kalau support tetap dia di breakout, tetap kita entry-nya di sini. Ya, kemudian ketika turun terus, cari dia area resistennya. Ya, di mana dia area resisten kuat. Ya, di sana ada resisten, di sana ada resisten. Nah, ini ternyata resistennya di breakout lagi, maka dia lanjut lagi. Oke, perhatikan gelombang demi gelombangnya. Ketika dia turun, perhatikan, nah ketika dia turun kuat seperti ini, kita tidak boleh serta-merta juga langsung sell, karena dilihat di sebelah kirinya adakah benturan kuat di sana. Coba perhatikan dan tarik, misalkan sampai di merah ini. Adakah di sana benturan yang kuat sekali? Ya, karena area benturan yang kuat itu yang nanti memberikan hambatan dia akan kembali atau lanjut atau breakout. Ternyata di area ini, ya, di area ini banyak breakout memang. Di sana breakout, di area ini juga breakout. Ya, sehingga betul-betul sampai di sini dia memantul ke atas. Kemudian di atas diuji lagi di area resisten lagi. Di mana itu? Di area yang banyak terjadi penolakan. Maka di sini adalah area untuk menguji apakah dia nanti akan kuat naik atau sebaliknya. Tetapi ketika dia tidak mampu untuk tembus ke atas, maka dia berpotensi untuk lanjut turun. Tentu dengan mengenali candle-candle pembalikan di sana.
Apa itu contohnya begini, ini tidak sampai di atas kemudian mulai ditolak, mulai ada warna merah, mulai doji muncul dan selanjutnya kuat di atas, ditolak lagi sampai dia breakout, baru dia lanjut lagi. Oke, kemudian di bawah ini ada enggak di sana breakoutnya? Adakah di sana nanti kalau sudah panjang, adakah di sana di sebelah kiri nanti ada benturan-benturan? Karena ini berkaitan dengan eh, potensi apakah dia lanjut atau berbalik. Ya, ini adalah hambatan. Hambatannya seperti apa? Dilihat di sana, adakah di sana benturan-benturan kuat di sana? Ternyata di atasnya di sini. Nah, di sini ada banyak benturan. Maka inilah area dia menguji apakah dia breakout atau tidak. Kalau di area ini dia memantul, artinya ditolak dan terbentuk ekor, maka berikutnya berpotensi dia akan naik. Tentu menunggu candle hijau muncul dengan kuat karena ini tren turun, trennya kuat ke bawah. Sehingga kalau mau naik harus menunggu konfirmasi naik. Sebaliknya karena ini tren kuat, ini akhirnya breakout lagi, maka kita masih menunggu apakah dia betul-betul kuat atau tidak. Ya, breakout yang ini yang ke selanjutnya ini tentu kita harus menguji harian atau menguji ring harian apakah dia sudah terpenuhi atau tidak, apakah dia sudah lewat atau belum. Tentu kita kembali ke H1 atau ada batas harian sehingga kita bisa ukur apakah berpotensi lanjut atau sebaliknya. Ketika ini sudah di area breakout ini hampir 3000, kemudian kalau kita melihat 2 hari yang lalu ini berpotensi 3000 lebih. Maka kalau melihat dari beberapa hari yang terjadi ada ring yang besar, maka tetap ada peluang untuk masih lanjut sampai di mana, sampai mendekati angka 4000. Maka kalau breakout di sini masih berpotensi untuk turun lagi. Di mana? Tentu pasti ada nanti benturan-benturan lagi di sana. Nah, di sini ada area di mana ini terjadi banyak benturan atau hambatan untuk harga itu melanjutkan lagi. Sehingga inilah yang disebut dengan benturan atau area support kalau di bawahnya. Kemudian diuji dengan area rejeksi. Ya, perhatikan di sana setelah ini lanjut tentu kita perhatikan sekali lagi tadi masih berpotensi mendekati angka 4000. Ini perhatikan setelah dia kuat ke bawah betul-betul ditolak. Kemudian berakhir di sini. Kalau kita lihat dan kita ukur ini sudah mendekati angka 4038 sekian. Mendekati angka 4000 karena sudah ditolak, ada rejeksi di sana. Sekali lagi tadi ada rejeksi di sana, maka di sini berpeluang atau berpotensi untuk dia nanti akan reversal naik ke atas. Ya tentu tidak bisa serta-merta langsung kita ambil buy karena ini trennya kuat ke bawah, buyer masih baru sinyal awal. Nah, baru sinyal awal. Untuk memperkuat sinyal buy lagi bagaimana? Tunggu candle-candle selanjutnya sampai betul-betul candle itu kuat ke atas. Ya, contoh begini, ini masih ditolak, masih hijau 1, kemudian masih ada merah lagi. Hijau 1 ini masih belum terlalu kuat untuk kita entry buy di sana. Kenapa? Karena trennya kuat sekali. Kemudian perhatikan di candle selanjutnya di area ini sering ditolak. Di area ini sering ditolak. Bahkan sampai di candle ganti hari ini pernah dia mencoba untuk melanjutkan tren turunnya, namun lagi-lagi kembali ke titik
benturan yang atas. Artinya di area ini dia sering kembali, maka disitulah potensi buyer makin kuat. Ya tentu tidak bisa serta-merta, walaupun ini ekor panjang masih butuh konfirmasi. Dari perjalanan yang ada ini sudah menunjukkan buyer kuat. Kemudian dibuktikan lagi dengan rejeksi yang kuat sekali. Ya, ketika kita menunggu satu konfirmasi lagi, apakah dia naik atau turun, maka kita tunggu setelah candle panjang ini, ekor panjang ini, apakah dia merah atau hijau. Kalau dia merah dan terbentuk merah yang tebal, maka urungkan niat kita untuk fokus di buyer atau fokus di reversal. Karena berpotensi nanti akan lanjut ketika nanti benturan di sebelah bawahnya lagi di breakout. Tapi kenyataannya setelah rejeksi panjang dan benturan kuat ini tidak ditembus, candle berikutnya kuat, buyer sudah muncul di sana tanpa ada rejeksi, tanpa ada perlawanan dari seller. Maka ini menunjukkan bahwa buyer betul-betul sudah kuat di sana. Maka entry kita setelah candle hijau yang panjang ini, candle yang hijau yang kecil ini. Saya contohkan begini. Kalau kita masuk di sana, mungkin target kita belum tercapai. Oh sudah. Misalnya ini belum tercapai, kita kena floating dulu sekitar 275 enggak masalah. Sekali lagi titik batas toleransi kerugian kita taruh di bawah titik support kalau di bawah. Maka taruhlah di sini. Ya, jangan terlalu dekat dengan ujung support maupun resisten. Ya, ini untuk antisipasi. Kemudian di candle selanjutnya baru kita dapat profitnya lebih. Mungkin kalau yang teman-teman suka yang menunggu dan sudah terbiasa dengan profit yang lebih dari yang kita standarkan, tentu harus menunggu cukup lama. Ya, tapi kalau hanya target normal satu candle sudah bisa profit. Dan seterusnya ketika dia naik tentu diuji di area ini. Oke, diuji di area ini lagi. Oke, diuji di area ini. Saya kasih warna highlight lagi ya biar nanti tidak sama dengan yang lain. Ini adalah area uji ketika dia naik. Kenapa di sini? Karena di ini di sebelah kiri juga ada benturan di sana, sampai di sini dia mantul ke atas. Maka ini kita bisa ambil titik benturan untuk menguji apakah dia nanti kuat naik atau sebaliknya. Ternyata sampai di sini dia mencoba untuk breakout, tetapi sekali lagi breakout kalau hanya kecil maka tunggu konfirmasi berikutnya. Kalau berikutnya sudah tebal, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Karena ini berikutnya kecil, maka kita tunggu di candle selanjutnya, biarkan dia berwarna hijau lagi, dan kita baru entry di candle selanjutnya. Dan ternyata setelah kita menunggu 1 jam ini, candle bukan naik ke atas, sebaliknya dia malah turun. Ini berarti mengindikasikan dia tidak mampu breakout dan berpotensi untuk reversal, ya. Tetapi menunggu satu konfirmasi lagi, usahakan menunggu satu konfirmasi lagi karena ini baru satu, sementara trennya naik. Ya, ini baru satu, trennya naik di sana. Kemudian dilihat di candle selanjutnya setelah dia naik, mencoba untuk naik lagi, di ujung di sini lagi dia ditolak oleh seller lagi dan akhirnya ditutup dengan seller di bawah. Artinya seller mendominasi di sana. Maka kita bisa entry sesudah candle merah ini di sini. Ya, di sini kita baru bisa entry-nya di sana di candle merah ini. Targetnya sesuai dengan standar kita, kalau cuma 100 dapat, ini 300 lebih. Kalau mungkin teman-teman lebih bersabar lagi tentu dapat banyak lagi. Perhatikan ketika turun lagi dia ada benturan di sana, kembali lagi kita bisa ambil peluang selanjutnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada dari tren, kemudian ada gelombangnya. Gelombang adalah pergerakan naik turun tadi.
untuk membaca dan membatasi, menguji apakah dia breakout atau tidak. Seperti itu caranya. Kita bisa mencoba untuk menggambarkan seperti ini. Kita bisa mencoba menggambar begini, ya, gelombang yang terjadi bagaimana, kemudian nanti kita bisa analisakan di sana. Ya, ini adalah area-area dia selalu kembali. Sehingga pada titik-titik puncak atau titik lembah yang sering dilewati dan ternyata dia tidak bisa breakout, maka di situ berpeluang untuk reversal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan analisa dengan logika dengan baik, sehingga memudahkan kita untuk mengambil peluang entry yang profitable. Intinya adalah kita bisa profit. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun teknik dan caranya, yang terpenting kita bisa profit dengan konsisten tentunya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.